Gereja Masehi Injili di Timor memasuki tahun pelayanan 2022 dalam tuntunan tema periodik. Roh Kudus menjadikan dan membaharui segenap ciptaan, dan subtema tahunan dengan kuasa Roh Kudus kita bangkit dari dampak bencana. Subtema ini hendak menegaskan kesaksian dan komitmen Gemit agar setia melayani di tengah situasi bencana berlapis yang dialami 2 tahun sebelumnya, dengan mengimani karya Roh Kudus yang memulihkan dan membarui, memberi semangat dan dorongan kepada Gemit untuk terus bersekutu, bersaksi, melayani dengan kasih, beribadah, dan menata layani. Awal tahun baru, Majelis Sinode Gemit menerima kunjungan silaturahmi dari Majelis Ulama Indonesia dan Nadatul Ulama wilayah NTT. Pada 2 kesempatan yang berbeda ini, para pemimpin lintas agama berkomitmen untuk bersama-sama merawat kerukunan, membangun ekonomi umat, melawan hoax, dan mitigasi COVID-19. Masih di awal tahun, menuju persidangan ke-49 MS Gemit, seluruh BPP, UPP, dan MSH mengadakan rapat koordinasi persiapan PPT 2022. Setelah melalui 2 tahun yang cukup sulit karena pandemi dan siklon Seroja, maka tahun 2022 menjadi tahun tancap gas bagi MSH dan semua BPP, UPP. Persidangan ke-49 MS Gemit berlangsung pada 20 hingga 25 Februari di Gedung Gemit Center. Sekda NTT Benediktus Polamaing dalam sambutannya mengajak gereja dan stakeholder lainnya untuk bersinergi menanggulangi COVID-19, kemiskinan, stunting, dan gizi buruk. Persidangan itu memutuskan sebanyak 171 kegiatan untuk dikerjakan sepanjang tahun 2022. Memahami dirinya sebagai persekutuan yang diutus dan melayani dalam konteks yang majemuk, Gemit mendorong pelayanan koinonia inklusif melalui penyusunan naskah teologi panca pelayanan dan modul lokakarya teologi inklusif, dialog lintas denominasi Kristen dan agama-agama, kunjungan dari dan ke berbagai instansi pemerintah dan swasta, mengadakan aplikasi digital pelayanan pastoral, publikasi aktivitas pelayanan melalui media digital, pelatihan jurnalistik online, pelatihan penguatan kapasitas literasi bagi para pendeta, pengumpulan bahan pustaka dan konservasi dokumen, serta perayaan HUT Anak Gemit dan HUT Gemit. Dalam rangka peningkatan kualitas kesaksian gereja di bidang marturia, BPP dan UPP terkait melakukan kegiatan antara lain penerbitan buku-buku terkait pembinaan anggota gereja, lokakarya kurikulum dan sekolah perempuan, pembinaan persekutuan doa, penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa lokal, diskusi tematik bulanan, pelatihan guru, launching gereja ramah anak, pembentukan forum anak Gemit, dan jembore ke-6 Par Gemit di Rote. Terobosan dalam bidang pelayanan anak Gemit tersebut mendapat apresiasi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga. Gereja Masehi Injil di Timur ini yang disampaikan oleh Pendeta Roni, demikian juga oleh Ketua Sinode, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya di forum anak gereja. Nah, ini baru pertama kali, ini inovasi yang luar biasa, bisa menjadi inspirasi kita di daerah lain. Gemit juga mendorong upaya-upaya keberpihakan dan solidaritas bersama kelompok rentan melalui pelayanan diakonia. Kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan pemberdayaan ekonomi dan pertanian ramah alam, pendampingan dan advokasi hukum, pembentukan satgas paralegal, perhadapan organ yayasan LBH Abdi Damai Gemit, pelatihan fasilitator gereja tangguh bencana, pendampingan korban kekerasan berbasis gender dan korban perdagangan orang, seminar catatan akhir tahun Rumah Harapan Gemit, serta monitoring dan evaluasi tenaga pendeta yang ditempatkan di rumah sakit, rutan, dan lapas. Bidang pelayanan ini mendapat dukungan dari berbagai mitra Gemit seperti Wahana Visi Indonesia, Compassion, Cahaya Bagi Negeri, Uniting World,
dan Adventist Development and Relief Agency yang memberi dukungan vaksinasi COVID-19 bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, lansia, LGBTQ, dan difabel. Saya terkenal sekali dengan Gemit. Saya Muslim, tapi justru pertama kali saya vaksin pertama itu di Gereja Paulus yang dilaksanakan oleh Gemit. Saya justru mendapatkan informasi-informasi yang baik tentang vaksin dari Gemit. Vaksin kedua juga di Gemit. Dan vaksin ketiga akhirnya saya di masjid saya sendiri. Di bidang liturgia, Gemit juga mendorong pemahaman bersama tentang peraturan ibadah dan atribut, serta memberi perhatian pada peningkatan kualitas ibadah dan unsur-unsur pendukung lainnya. Kegiatan yang diselenggarakan antara lain pelatihan peningkatan kapasitas tim pendukung liturgi, penyusunan panduan dekorasi ruang ibadah dan tata ruang ibadah yang ramah difabel, panduan musik gerejawi, dan diskusi tentang manfaat bahasa daerah, bahasa asing, makna simbol-simbol liturgi, dan memfasilitasi kursus musik gereja. Di bidang oikonomia, Gemit juga mendorong penataan penguatan kelembagaan yang berdisiplin dan akuntabel melalui kegiatan penjemaatan peraturan perbendaharaan, menyusun peraturan kategorial fungsional profesional, pelatihan pengelolaan administrasi perkantoran dan pengarsipan berbasis digital, sosialisasi pedoman penilaian kinerja, pembekalan vikaris, penabisan mutasi dan emeritasi pendeta, sensus Gemit, sertifikasi tanah, penandatanganan MOU dengan berbagai pihak, perhadapan panitia pemilihan MS periode 2024-2027, menghadiri sidang-sidang klasis, penabisan gedung gereja, serta monitoring dan evaluasi implementasi HKUP 2020-2023. Pertengahan 2022, seluruh karyawan kantor Majelis Sinode Gemit mengadakan retreat di Fatukopa, Amanuban Timur. Kegiatan ini bertujuan memperkuat spiritualitas panggilan melayani dan mempererat relasi sebagai kawan sekerja di rumah bersama. Masih dalam semangat kebersamaan, pada momentum perayaan 77 tahun Indonesia Merdeka, Majelis Sinode Gemit mengadakan ibadah syukur HUT kemerdekaan bersama para penyintas korban 65. Pelibatan mereka di dalam suasana perayaan kemerdekaan ini merupakan wujud keberpihakan gereja bersama kaum marginal. Dalam relasi kemitraan dan hubungan oikumenis di lingkungan nasional dan global, Majelis Sinode menghadiri persidangan MPL PGI di Tahuna, Sulawesi Utara. Gemit juga mengutus 5 orang delegasinya hadir di sidang Dewan Gereja-Gereja Sedunia di Karlsruhe, Jerman pada 31 Agustus hingga 8 September 2022. Puji Tuhan, Pendeta Mary Kolimon terpilih menjadi salah satu anggota Central Committee pada sidang tersebut. Pada pertengahan tahun, terjadi dinamika pelayanan di Jemaat Elim Kenam. Ketua Majelis Jemaat atas nama Pendeta MM menolak mutasi setelah lebih dari 20 tahun melayani di jemaat tersebut. Kemudian yang bersangkutan bersama sejumlah anggota jemaat di sana menyatakan diri keluar dari Gemit. Majelis Sinode Gemit telah melakukan upaya pastoral dan menempatkan pendeta pengganti di Jemaat Elim Kenam. September 2022, Gemit mengalami goncangan akibat tindakan kekerasan seksual yang menimpa belasan anak di Alor oleh SAS, salah seorang vikaris Gemit. Terkait kasus ini, Majelis Sinode telah melakukan pendampingan kepada anak-anak korban, keluarga, jemaat setempat, dan pelaku. Pada bulan Oktober, kapal cepat Ekspres Cantika 77 mengalami kecelakaan. Korban selamat sebanyak 325 orang, termasuk sejumlah vikaris dan pendeta Gemit. Majelis Sinode mengadakan ibadah penguatan dan penghiburan bagi para korban dan keluarga. Masih di bulan Oktober, Gemit dipercaya menjadi tuan dan nyonya rumah konsultasi nasional ke-15 pria kaum bapak PGI. Kegiatan ini diikuti lebih dari 50 sinode. Kaum bapak Gemit menggelar aneka perlombaan untuk memeriahkan kegiatan ini. Pada bulan yang sama,
Panitia Persidangan Sinode ke-35 juga mengadakan konser rohani yang menghadirkan artis Melita Sidabutar. Pada penghujung tahun 2022, Gemit bersyukur atas peresmian dan penabisan satu pastori contoh tahan bencana di Rote Timur. Seluruh biaya pembangunan pastori ini didukung oleh Kerk Inakti, lembaga misi gereja Protestan Belanda. Sedangkan 2 pastori dan 3 gereja contoh tahan bencana masih dalam proses pembangunan dengan dukungan dana dari mitra Gemit lainnya. Demikian sketsa pelayanan Majelis Sinode Gemit tahun 2022. Kiranya seluruh pelayanan terbaik yang kita persembahkan menjadi berkat bagi sesama dan segenap ciptaan, serta kemuliaan bagi Tuhan Yesus, Kepala dan Pemilik Gereja.